Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahmadita Pratiwi, saya dari kelas 2 EPGST. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kerusakan lingkungan serta dampak dan solusi. Apakah kalian sudah tahu apa itu pengertian lingkungan? Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang dapat mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Kemudian, ada apa saja sih faktor dari kerusakan lingkungan? Menurut Mutakin, dalam Hermawan dan kawan-kawan, tahun 2023, kerusakan lingkungan setidaknya terjadi karena 2 faktor. Antara lain, yang pertama ada faktor internal. Faktor internal berupa kerusakan dari dalam bumi atau alam itu sendiri, atau juga murni peristiwa alam seperti meletusnya gunung berapi, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal yang diakibatkan oleh ulah manusia seperti pencemaran, eksploitasi berlebihan, perusakan terhadap alam, dan sebagainya, yang akibatnya akan terjadi kerusakan dan bencana seperti banjir, gundulnya hutan, larinya satwa-satwa, dan tercemarnya udara. Nah, di sini ada beberapa contoh loh dari kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh manusia. Yang pertama yaitu ada deforestasi atau disebut juga dengan penebangan hutan secara liar. Deforestasi terjadi ketika penebangan pohon dilakukan secara masif, mengakibatkan hilangnya hutan dan kehilangan keanekaragaman hayati. Aktivitas manusia seperti pertanian, perladangan, dan pembangunan infrastruktur seringkali menjadi penyebab utama dari deforestasi. Proses ini dapat merusak ekosistem, mempercepat perubahan iklim, dan mempengaruhi banyak spesies lainnya. Lalu, yang kedua ada pencemaran udara dan air. Pencemaran udara dan air memiliki dampak buruk bagi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Emisi gas beracun dan zat-zat kimia yang dilepaskan ke udara dan air dapat menyebabkan penyakit pernapasan, pencemaran air minum, dan merusak ekosistem air. Kemudian yang ketiga ada degradasi tanah. Degradasi tanah mencakup pemerosotan kualitas tanah akibat aktivitas manusia seperti penggunaan yang berlebihan atau praktik pertanian yang tidak berkelanjutan. Tanah yang terdegradasi dapat kehilangan kesuburan, struktur, dan produktivitasnya sehingga dapat menyebabkan erosi tanah, penurunan hasil pertanian, dan degradasi lingkungan secara keseluruhan. Lalu yang keempat ada perubahan iklim. Perubahan iklim melibatkan perubahan suhu global, pola cuaca ekstrim, dan peningkatan emisi gas rumah kaca. Aktivitas manusia, terutama pada saat pembakaran bahan bakar fosil, menjadi faktor utama loh dalam meningkatnya emisi gas rumah kaca. Perubahan iklim memiliki dampak yang sangat luas, termasuk kenaikan permukaan air laut, kenaikan suhu global, dan perubahan pola cuaca yang tidak stabil. Kemudian yang terakhir ada banjir. Banjir disebabkan karena curah hujan yang tinggi, luapan air sungai, dan juga pasang surut air laut. Bencana banjir juga terjadi karena kegiatan manusia, seperti pembuangan sampah di saluran air dan penggundulan hutan serta hilangnya tanah resapan air. Banjir seringkali melanda wilayah yang luas dan sangat juga merugikan masyarakat. Kerugian yang terjadi akibat banjir dapat berupa kerusakan fisik, korban jiwa, munculnya penyakit, kekurangan persediaan air bersih, dan bahan pangan. Kalian tahu nggak sih solusi atau upaya apa yang dapat kita lakukan saat terjadi kerusakan lingkungan? Antara lain yang pertama dengan melakukannya reboisasi atau menanam kembali hutan yang gundul. Kemudian yang kedua melakukan 3R atau disebut dengan reduce, reuse, dan recycle. Metode 3R ini dapat mengurangi sampah yang dibuang ke lingkungan. Lalu yang ketiga, menghemat penggunaan bahan bakar fosil. Penggunaan bahan bakar fosil ini seperti gas alam, minyak bumi, dan batu bara mengemisikan polusi udara seperti karbon dioksida yang dapat merusak lingkungan. Kemudian yang terakhir, mencegah polusi, baik polusi air, tanah, dan juga udara
Caranya adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak membakar sampah terutama yang terbuat dari plastik, dan juga tidak membuang limbah air ke sungai, danau, dan juga laut. Jadi, kesimpulannya yaitu lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan makhluk hidup, sehingga dapat memunculkan kerusakan-kerusakan pada lingkungan. Hal ini yang diakibatkan oleh ulah manusia sendiri seperti penebangan hutan secara liar, pencemaran udara dan air, degrasi tanah, perubahan iklim, banjir, dan lain sebagainya. Kemudian ada pun cara untuk mencegah kerusakan lingkungan tersebut, yaitu melakukannya reboisasi, menghemat penggunaan bahan bakar fosil, dan mengurangi pembuangan sampah yang sembarangan, sehingga dapat mengurangi kerusakan pada lingkungan. Mungkin cukup sekian mengenai kerusakan lingkungan serta dampak dan solusinya. Terima kasih, bye-bye.